Oke guys, kita masuk ke soal yang terakhir nih. Ini mengenai efek Doppler plus pelayangan. Jadi ini gelombang bunyi dan kita akan menggabungkan kedua fenomena dalam gelombang bunyi yang menarik. Efek Doppler dan pelayangan. Kita lihat nih ya. Jadi di sini ada orang berlari menuju ke sebuah tembok dengan laju 3 meter per second sambil membunyikan trompet dengan frekuensi sekian. Suara dari trompet itu menuju tembok dan akan dipantulkan kembali. Nah, anggap cepat rambat bunyi di udara adalah 340. Yang A, hitung frekuensi bunyi trompet yang dengar orang setelah suaranya dipantulkan tembok. Suara si trompetnya dipantulkan tembok, lalu menuju ke si orang itu lagi. Terus yang B, berapa frekuensi pelayangan yang akan terdengar oleh orang tersebut. Kita lihat dulu ya, jadi ilustrasi soalnya itu seperti apa. Jadi ini ceritanya ada orang di sini, dia membunyikan trompet dengan frekuensi F0 yang adalah 185 Hz. Nah, dia membunyikan sambil bergerak dengan kecepatan V0 menuju tembok di sini ya. Maka dengan itu gelombang suara dari trompet akan menuju si tembok, lalu nanti dia akan dipantulkan kembali menuju si orang ini. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung berapa frekuensi bunyi yang terdengar setelah dipantulkan, kita harus hitung frekuensi yang diterima si tembok ini. Ya kan ya? Kita harus cari berapa frekuensi suara yang diterima sama si tembok. Karena beda, bukan F0. Kenapa? Karena ada gerak relatif antara si tembok dengan si orang ini. Jadi di sini akan berkaitan dengan efek Doppler nih. Si orang bunyi trompet F0, tapi karena lagi gerak, pasti diterimanya bukan F0. Dalam hal ini siapa yang sumber, siapa yang pendengar? Tentu sumbernya adalah si orang ini, karena dia menyembunyikan trompet kan. Pendengarnya adalah tembok. Ya, pendengarnya tembok. Walaupun ya dia nggak punya kuping, tapi dia dianggap pendengar. Kenapa? Karena dia menerima gelombang suaranya. Gitu ya. Jadi P mungkin bukan pendengar, kalau dia penerima lebih tepatnya. Oke, jadi kita akan mencari frekuensi yang diterima oleh si tembok ini. Menggunakan efek Doppler, itu kita tahu rumusnya. Frekuensi yang diterima oleh pendengar adalah V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Jadi seperti biasa kita akan main tanda di sini ya, kapan plus, kapan minus. Dan itu aku dihafal, tinggal pakai logika aja. Oke, jadi pertama-tama kita akan cari nih ya, frekuensi yang diterima oleh tembok. Misalnya itu kita namakan F1. Oke, kita mulai. Jadi frekuensi yang diterima tembok itu berarti kita namakan F1. F1 sama dengan VV. Oke. Mulai dari yang pertama ya. Jadi apa tanda untuk pendengar? Nah, ini nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena pendengarnya yang adalah si tembok itu diam. Tembok nggak bergerak. Ya udah, berarti diamkan saja, nggak usah diapa-apain. Kita menuju ke si penyebutnya, V plus minus Vs. Sumber kita si orang dan dia mendekat ke si tembok ya. Menuju tembok nih dia geraknya. Maka dari itu, kalau sumber mendekati pendengar, pasti logikanya frekuensinya naik dong. Kalau frekuensi naik, berarti tinggi ya, besar. Bilangan ini besar. Nah, supaya bilangan pecahan ini besar, maka penyebutnya harus kecil. Ya kan? Kalau penyebut kecil berarti diapain? Dikurang. Ya, dikurang dengan V orang berarti ya. V min VO. Dikali dengan frekuensi si sumbernya itu F0. Gini ya. Oke, jangan dihitung dulu. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Nah, jadi setelah diterima dengan frekuensi F1, si tembok ini akan memantulkan kembali si gelombang suaranya menuju ke si orang ini. Jadi ini akan menjadi kejadian keduanya ya. Setelah diterima, tembok memantulkan si suara menuju si orang ini. Dan kondisi orang ini masih bergerak. Nah, lagi-lagi ini ada gerak relatif ya. Jadi orangnya masih bergerak, dia menerima dari si tembok suaranya, pasti efek Doppler juga. Nah, sekarang pelannya kebalik. Karena si orang ini yang menerima, sedangkan si tembok yang memantulkan, ini bisa dianggap sebagai sumber, ini sebagai pendengar. Jadi perannya akan seperti ini ya. Ini sumber, ini pendengar. Ini sumber bukan karena dia menghasilkan ya, tapi karena dia memantulkan gitu. Ini sebagai pendengar karena dia menerima suara pantulannya. Oke, sekarang jadi frekuensi yang diterima orang. Yang ini adalah hasil pantulan ya. Hasil pantulan dari tembok. Kita namakan F2. Itu sama dengan pakai rumus Doppler lagi ya. V per V. Oke, yang pendengar sekarang. Pendengarnya kan yang si orang ini. Dan dia bergerak kan. Dia bergerak mendekati si sumber suara. Oke, kalau mendekati berarti harusnya tambah besar dong ya. Jadi tambah besar frekuensinya, maka dari itu bilangan pecahan ini harus besar.
Supaya bilangan ini besar pecahannya, maka pembilang harus besar. Supaya pembilang besar itu berarti harus ditambah dong kalau gitu ya. Dan pendengar kita V orang, bergerak dengan kecepatan V orang, VO. Lalu yang V plus minus VS, ya sumbernya temboknya diam. Jadi masih dipikirin ini pasti VS-nya 0. Oke, kalau dikali sama, nah, frekuensi sumber kita bukan F0, tapi F1. Kenapa begitu? Karena yang dipantulkan oleh si tembok adalah bukan si F0 ini. Kenapa? Karena si tembok menerima bukan F0 kan. Di bagian yang sebelumnya, tembok menerima sebesar F1 frekuensinya. Dan dia memantulkan dengan frekuensi yang sama F1. Ya, jadi yang dipantulkan adalah F1 ini. Jadi efek Dopplernya ini double nih. Oke, jadi F2-nya ini V plus V0 per V dikali F1. Ya udah kita hitung aja. Jadi F2 sama dengan V plus V0 per V dikali sama F1. F1 ini V per V min V0 dikali F0. Nah ini bisa kecoret nih ya, V sama V. Maka nanti jadinya kayak gini ya, V plus V0 V plus VO per V min VO dikali F0. Iya, tinggal dihitung. Jadi kita udah tahu angka-angkanya. Ini V, ini cepat amat di udara. Cepat amat bunyi di udara, 340 meter per second. VO-nya 3 meter per second, F0-nya 1,5 Hz. Kita akan peroleh nanti 188,3 Hz. Ya, jadi ini frekuensinya. Frekuensinya diterima oleh si orang. Setelah suara trompetnya dipantulkan oleh tembok. Jadi penting di sini envelopernya itu 2 kali ya, double. Nah, oke, yang terakhir adalah berapa frekuensi pelayangan yang terdengar oleh orang tersebut. Pelayangan ya. Kita tahu bahwa pelayangan itu terjadi karena ada dua gelombang bunyi dengan frekuensi yang hampir sama. Mereka dibunyikan barengan, kita akan mendengar pelayangan. Dan pelayangannya itu nanti frekuensinya itu simpel banget rumusnya, tinggal selisihin aja. Jadi frekuensi pelayangan kita itu FL, bukan FL, itu adalah selisih dari dua bunyi yang didengar. Nah, emang si orang ini mendengar bunyi apa aja? Jadi bunyi yang pertama yang didengar adalah tentu bunyi trompet yang dia bunyikan. Ketika dia meniup trompet, frekuensinya 185 Hz, itu dia pasti dengar kan? Oke, itu suara pertamanya. Nah, suara kedua dapat dari mana? Ini. Trompetnya menuju tembok, dipantulkan, menuju dia. Sehingga dia mendengar pantulannya. Yang adalah frekuensinya F2. 188,3 Hz. Nah, itulah sumber suara keduanya. Jadi suara pertama adalah si frekuensi asli dari si trompet, F0. Suara keduanya adalah setelah dipantulkan, F2. Nah, dengan demikian, kita peroleh pelayangan kita itu adalah antara F2 dan F0. Tinggal sisihkan saja. F2 dikurang F0 ya. Ya udah deh, tinggal dikurangin ini 3,3 Hz jadinya. Karena F0-nya 185, ini F2, ya tinggal dihitung aja nanti dapat 3,3 Hz. Gitu ya. Ini bunyi pelayangan, frekuensi pelayangan yang didengar. Jadi yang penting bisa paham ya, pelayangannya itu terjadi antara suara yang mana dan suara yang mana. Dan frekuensi mereka berapa masing-masing gitu. Oke, kalau gitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga membantu kalian dalam hal memahami gelombang bunyi dan fenomena-fenomenanya secara lebih mendalam. Jangan lupa like dan subscribe supaya makin banyak video-video seperti ini. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.